Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita After Improv Perlik Ngedok I Became a Billionaire. BTW, yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer: mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Jo Hyun pun memberitahu Lin Sin bahwa para investor retail hampir membeli semua saham dan laju akuisisi sudah melambat secara signifikan. Tapi Seeking Group baru saja merilis 5% lagi dari sahamnya. Tapi harganya naik drastis, dengan setiap saham sekarang seharga 1.000 yuan. Jo Hyun pun bertanya apakah mereka harus membelinya. Menurut Lin Sin, meskipun mahal, itu berarti Lee Hwo-seng akan kehilangan 5% saham di tangannya. Lin Sin pun pada akhirnya meminta Jo Hyun untuk membelinya. Ini kesempatan langka untuk merebut ekuitas langsung dari Lee Hwo-seng. Mereka tidak boleh melewatkannya. Jo Hyun pun mengerti dan segera membelinya. Dan sekarang ekuitas mereka sudah mencapai 15%. Di sisi lain, Lee Hwo-seng pun sangat yakin Lin Sin tidak bisa menertawakannya lagi. Menurut Lee Hwo-seng, dirinya sudah mengerti strategi Lin Sin. Lin Sin ingin mengakuisisi 36% saham Seeking, yang berarti Lin Sin punya sekitar 70 miliar yuan. Lin Sin sudah menghabiskan 40 miliar, jadi yang tersisa hanya sekitar 25 miliar. Tapi sebagai pemegang saham terbesar di Seeking Group, Lee Hwo-seng masih memegang 35% saham. Dirinya baru saja merilis 5% saham dan menyisakan 30%. Lee Hwo-seng masih merupakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Lee Hwo-seng pun meremehkan Lin Sin yang ingin membeli semua sahamnya, karena Lee Hwo-seng yakin uang Lin Sin belum cukup. Sekarang dirinya bisa bermain-main dengan Lin Sin perlahan, menguras uang Lin Sin sedikit demi sedikit. Pada saat Lin Sin sadar kalau sudah tercekik, uangnya dan hidupnya sudah ada di tangannya. Kemudian sekretaris Jo Hyun mengatakan bahwa Seeking Group kembali merilis sahamnya 5%. Itu berarti tinggal 25% yang tersisa. Lin Sin pun tertarik untuk melihatnya. Namun Jo Hyun menyebut 5% ini dihargai 7 kali lipat dari nilai dasar. Itu 1.400 yuan per saham. Lin Sin pun seketika berpikir, jadi dengan membeli 5% ini akan membutuhkan 35 miliar yuan. Dan dirinya hanya punya 25 miliar dana sekarang. Jo Hyun bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Lin Sin pun seketika pergi dan mengatakan bahwa dirinya akan mencari solusinya. Lin Sin pun terlihat sedang menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa dirinya menggadaikan 29 properti di Shanghai dan 3 perusahaan di Beijing. Dan seseorang di telepon pun mengerti. Dan Lin Sin juga tidak masalah jika harganya lebih rendah. Yang penting ini bisa dilakukan dengan cepat. Setelahnya, Lin Sin pun kembali ke ruangan dan mengatakan bahwa semuanya sudah beres. Jo Hyun pun bertanya apakah mereka sekarang punya cukup uang. Lin Sin pun membenarkan hal itu. Dengan cepat, Jo Hyun meminta sekretarisnya untuk membelinya. Sekretaris pun mengerti dan dirinya akan memberikan perintah untuk mengakuisisi 5% saham ini. Dan semua kegaduhan ini tentunya dapat dilihat oleh Lee Hwo-seng dari tampilan videonya. Lalu Jo Hyun pun menyebut bahwa sekarang mereka memiliki 20% dari saham, serta bertanya apakah Lin Sin baik-baik saja. Lin Sin pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja.
Jo-hyun pun kembali mengatakan bahwa harga saham sudah terlalu tinggi, pasti akan jatuh dari sini. Jo-hyun punya firasat ini mungkin adalah jebakan, sesuatu yang direncanakan oleh Lee Hwo-seng, dan menanyakan pendapat Lin Sin apakah mereka harus berhenti. Namun di saat itu Lin Sin menegaskan bahwa ini tidak boleh terjadi. Dirinya tidak akan berhenti. Jajingan Lee Hwo-seng berani mengancam dirinya. Lin Sin harus membalasnya. Uang itu hanya terikat sementara selama dirinya bisa mengambil alih Seeking Group dan merusaknya. Dirinya akan bisa mendapatkan uang melalui perusahaan. Mendengar semua ini, Lee Hwo-seng hanya tersenyum dan menantang mereka yang ingin menjatuhkan dirinya. Maka lakukan saja, dan kembali Lee Hwo-seng meminta sekretarisnya untuk merilis 5% sahamnya lagi. Lalu Lee Zibo meminta Lee Hwo-seng untuk memikirkan ini dengan baik. Jika Lin Sin membeli 5% tambahan saham ini, mereka akan memiliki 25% dari saham, dan Lee Hwo-seng hanya tersisa 20%. Lee Hwo-seng pun seketika menanyakan pola pikir Lee Zibo. Apakah dirinya tidak memikirkan itu? Lin Sin sudah kehabisan uang. Jika Lin Sin ingin mengumpulkan lebih banyak, dia hanya punya satu jalan terakhir, dan dirinya sudah memprediksi ini sejak awal. Mereka pun sangat menantikan hal ini dan ingin mengetahui hasil akhirnya. Kemudian kembali ke pihak Jo-hyun. Lin Sin pun tertawa melihat Seeking Group merilis 5% sahamnya lagi. Seperti yang diperkirakan, Lee Hwo-seng melihat keuntungan dan melupakan rasio kepemilikannya. Lee Hwo-seng tidak akan pernah curiga bahwa dirinya lah yang diam-diam mengakuisisi saham-sahamnya. Dan begitu Lin Sin mengakuisisi 5% saham terakhir ini, Lin Sin akan memenangkan perang saham ini. Namun Jo-hyun menyebut bahwa 5% ini masih membutuhkan 35 miliar untuk dibeli. Dan apakah Lin Sin belum mau berhenti? Lin Sin pun menyebut bahwa dirinya punya satu langkah beresiko terakhir. Ini adalah momen penting untuk menggunakannya. Lalu Lee Zibo pun bertanya apakah Lin Sin masih punya rencana. Bahkan di saat kritis ini, Lin Sin masih bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Lee Hwo-seng pun hanya tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya sudah melihatnya sejak lama. Dan Lee Hwo-seng mampu menebak secara akurat bahwa rencana itu adalah jaminan saham siklis. Dan Lin Sin pun juga menyebut hal ini di saat yang sama. Pemegang saham yang lain pun menyebut bahwa ini melibatkan penggunaan serangkaian perusahaan yang sepenuhnya dimiliki untuk menjaminkan satu demi satu pembiayaan. Ini adalah leverage di atas leverage. Strategi pembiayaan mezanin tersembunyi dengan bunga tinggi. Pendekatan ini sangat beresiko. Lin Sin pasti punya beberapa perusahaan di Cina. Ini memang strategi yang bisa dilakukan. Tapi meskipun bisa mengumpulkan banyak dana dalam waktu singkat, kalau informasinya bocor, seluruh struktur pembiayaan akan runtuh seketika. Dan semua ini sudah diperhitungkan oleh Lee Hwo-seng. Mereka pun menilai ini sungguh menakutkan. Bagaimana Lee Hwo-seng bisa melakukan ini? Lin Sin seperti boneka di tangannya. Mereka pun yakin Lin Sin sudah kalah. Tidak ada gunanya lagi untuk menonton. Ini benar-benar membuang waktu. Sekretaris pun memberitahu Lee Hwo-seng bahwa Presiden Cui dan yang lainnya sudah menutup telepon pada saat yang sama. Lee Hwo-seng pun tersenyum puas dan kini saatnya untuk mengakhiri permainan ini. Lalu sekretaris Jo-hyun mengatakan bahwa pembiayaan 35 miliar sudah berhasil mendapatkan 5% saham itu. Sekarang mereka, Jo-hyun dan Lin Sin mempunyai 25% saham Seeking Group. Lin Sin dan Jo-hyun pun seketika bersorak gembira karena merasa menang. Dan di saat itu Lee Hwo-seng pun mulai bergerak dan saatnya menutup jaringnya. Lalu tiba-tiba sesuatu terjadi. Lee Zibo pun bertanya-tanya bagaimana bisa tiba-tiba ada begitu banyak saham yang tersedia. Namun di saat itu Lee Zibo menyadari sesuatu. Ini semua saham mereka. Mereka melepas saham-saham itu hanya untuk memancing Lee Hwo-seng membeli mereka dengan harga lebih murah. Meskipun para pemegang saham individu tidak memiliki banyak, jika digabungkan totalnya ada 15%. Kalau Lee Hwo-seng membeli saham-saham yang tersebar ini, Lee Hwo-seng akan melampaui 25% milik Lin Sin dan mencapai 35%. Lee Zibo pun mendekat dan mengatakan bahwa Lee Hwo-seng memang cukup hebat. Karena dirinya menyadari kemampuan Lee Hwo-seng sejak awal, maka dirinya memilih Lee Hwo-seng sebagai penerusnya.
Tapi meskipun para pemegang saham belum menaikkan harga, harga saham sudah melonjak menjadi 150.000 won per saham, setara dengan 800 yuan. Mereka tidak punya uang sebanyak itu. Kemudian Li Huosheng mengatakan bahwa peningkatan saham secara siklis untuk pembiayaan itu trik lama yang sudah dirinya kuasai. Dirinya sudah siap menghadapi ini sejak awal. Dan Li Huosheng pun meminta sekretarisnya untuk memeriksanya. Sekretarisnya pun menyebut bahwa semuanya sesuai rencana Li Huosheng. Saat para pemegang saham melepas saham mereka, dirinya secara bersamaan menjalankan operasi untuk membantu Li Huosheng mendapatkan 50 miliar dana pembiayaan di muka. Mereka sudah mengakuisisi saham 15%. Sekarang saham mereka telah mencapai 35%. Li Huosheng pun menekankan bahwa permainan ini sudah berakhir. Di saat yang sama, Sekretaris Jo Hyun mengucapkan selamat. Kepemilikan saham perusahaan mereka di Seeking Group telah mencapai 32%. Mendengar hal ini membuat Sekretaris dan Li Huosheng kaget. Begitu juga dengan pemegang saham yang lain. Li Huosheng pun seketika bertanya mengenai omong kosong yang mereka bicarakan. Li Jibo pun menyebut ini pasti ada kesalahan. Sekretaris pun segera memeriksanya dan meminta mereka untuk menunggu. Setelah memeriksanya, sekretaris pun mengatakan bahwa semua itu benar. Jo Hyun entah bagaimana berhasil mendapatkan sejumlah besar uang entah dari mana, dan telah membeli 7% saham dari para investor retail dengan harga tinggi. Kepemilikan saham mereka sekarang sudah mencapai 32%. Dan mereka masih terus membeli saham. Dengan kecepatan seperti ini, dalam 1 jam, kepemilikan mereka akan melampaui Li Huosheng. Seketika orang-orang yang saat ini berada di sisi Li Huosheng pun kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Bukankah Lin Xin sudah kehabisan uang? Bukankah pengawas sudah memantau Lin Xin sepanjang waktu? Dari mana tiba-tiba Lin Xin mendapatkan dana tambahan? Mungkinkah pembiayaan sebelumnya lebih dari 35 miliar? Li Huosheng pun seketika meminta tim pengawasan memutar ulang dan selidiki dengan cermat bagaimana Lin Xin bisa mengumpulkan begitu banyak uang. Sementara itu, Li Huosheng juga meminta mereka untuk tidak boleh berhenti, terus membeli saham. Mereka tidak boleh membiarkan Lin Xin melampaui mereka. Kemudian pemegang saham lain pun mengatakan bahwa dana 60 miliar itu semua dana yang bisa mereka kumpulkan. Dari mana mereka akan mendapatkan miliaran lainnya untuk membeli saham? Li Huosheng pun bertanya, bukankah mereka masih punya banyak perusahaan swasta dan properti? Jika digabungkan, itu cukup besar. Namun mereka menyebut bahwa itu adalah milik mereka. Yang lebih penting lagi, harga saham sekarang sudah mencapai 170.000 won atau setara 900 yuan per sahamnya. Mereka pun menanyakan berapa biayanya hanya untuk membeli 1% saham. Li Huosheng pun seketika meninggikan suaranya dan bertanya, apakah mereka sudah gila? Jika kepemilikan orang itu melebihi miliknya, apa mereka pikir mereka bisa merebut kembali saham mereka? Mereka semua akan lenyap bersama dirinya. Para pemegang saham pun seketika bingung dan mengatakan bahwa tidak ada jalan kembali sekarang. Ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Salah seorang pun menyebut bahwa mereka mempunyai 3 perusahaan. Dirinya bisa menghasilkan 1,6 miliar. Dan seketika, kepemilikan saham Li Huosheng naik menjadi 45%. Dan ini membuat mereka lega, karena akhirnya Li Huosheng telah mengamankan 45% sahamnya. Lalu sekretaris Li Huosheng mengatakan bahwa kepemilikan saham Lin Xin berhenti di 40% dan tidak bertambah lagi. Sepertinya mereka sudah kehabisan dana. Li Huosheng pun seketika tertawa dan menyebut bahwa dirinya menang. Li Huosheng pun menekankan bahwa Lin Xin telah berani menantangnya. Tidak ada yang pernah mengalahkan dirinya dalam hal ini. Uang mereka semua ada di saham miliknya. Sebagai pemegang saham terbesar, Li Huosheng punya 100 cara untuk memaksa perusahaan Lin Xin dan Jo Hyun untuk menyerahkan saham terbesar kedua mereka dengan patuh untuk menghindari kebangkrutan. Mereka tidak punya pilihan selain menjadi pionnya, mengikuti semua perintahnya. Setelah itu, Li Huosheng bisa menggunakan Lin Xin untuk masuk ke pasar Cina dengan kesepakatan pasar gelap dan mengumpulkan kekayaan dalam mata uang Cina. Meskipun pertempuran ini menghabiskan cukup banyak biaya, semuanya sepadan. Namun di saat yang sama, seseorang tiba-tiba masuk ke ruangan Li Huosheng dan ternyata itu adalah Lin Xin.
Lin Xin pun meminta Li Huosheng untuk bangun dan berhenti bermimpi. Dan hal ini pun seketika mengagetkan mereka. Li Huosheng pun seketika bertanya-tanya, ada apakah ini? Bukankah Lin Xin masih di perusahaannya? Apakah pengawasannya rusak atau jaringannya lambat? Tidak ada kesalahan dari tim pemantauan. Li Huosheng pun berusaha tenang dan tidak panik. Semuanya sudah beres. Tidak mungkin situasinya akan berubah sekarang. Lin Xin pasti datang ke sini dengan helikopter untuk bersujud dan memohon maaf. Lalu Li Huosheng mengatakan bahwa Lin Xin datang tepat waktu, jadi dirinya tidak perlu memanggil Lin Xin. Li Huosheng pun meminta Lin Xin untuk berlutut kepada dirinya serta bersumpah untuk mengikuti perintahnya. Dirinya menghargai bakat. Akan ada tempat bagi Lin Xin di Seeking Group. Lin Xin pun seketika bertanya, Seeking Group manakah yang dibicarakan Li Huosheng? Seeking Group sudah tidak ada lagi. Li Huosheng pun menanyakan maksud Lin Xin. Dan di saat yang sama, Presiden Zheng, Presiden Go, dan Presiden Cui masuk mengikuti Lin Xin. Dan hal ini pun mengagetkan Li Huosheng. Lin Xin pun menyebut bahwa Li Huosheng masih belum sadar dan meminta seseorang untuk menjelaskan kepadanya. Presiden Cui pun meminta maaf, ini terjadi begitu mendadak. Mereka tidak sempat memberitahunya. Li Huosheng sedang sibuk memberikan perintah ketika Lin Xin menghubungi mereka untuk bekerja sama. Jadi mereka langsung menutup teleponnya. Li Huosheng pun menyadari hal ini. Ternyata ini dimulai saat itu. Presiden Cui pun menyebut bahwa Lin Xin menyarankan jika mereka membentuk aliansi dan menargetkan Li Huosheng bersama, mereka bisa menjatuhkannya. Setelah menang, mereka akan membagi saham secara merata. Kontrak sudah ditandatangani. Tawaran ini terlalu menggiurkan untuk ditolak. Presiden Zhang pun mengatakan bahwa sekarang mereka berempat secara kolektif memiliki saham 55%. Dengan ini, Li Huosheng sudah tamat. Li Huosheng pun mencoba membantah semua ini dan menyebut ini tidak mungkin. Dirinya telah mengawasi mereka sepanjang waktu. Bagaimana Lin Xin bisa menghubungi mereka? Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya sudah tahu sejak lama bahwa Li Huosheng memata-matainya. Li Huosheng hanya mengandalkan kekuatan dan sumber daya untuk sampai sejauh ini. Tapi dirinya menggunakan keterampilan yang lebih tinggi untuk melawan pengawasan Li Huosheng. Perusahaan temannya dipenuhi dengan orang-orang handal kelas atas. Membuat gambar itu sesuai dengan kehendaknya itu sangat mudah sekali. Li Huosheng pun bertanya, apa rekaman ini sebelumnya? Bagaimana Lin Xin bisa menyinkronkannya dengan data real time? Lin Xin pun seketika bertanya mengenai rekaman sebelumnya. Abad berapa yang Li Huosheng pikirkan? Semua sekarang dihasilkan oleh AI secara real time. Dirinya hanya perlu mengisi suara dari jarak jauh. Li Huosheng pun seketika kaget mendengar teknologi AI ini. Dan di saat yang sama, Lin Xin pun memberikan contoh kepada Li Huosheng di mana saat ini rekaman memainkan gambar Li Huosheng dan sedang memainkan sebuah perang gila yang membuat Li Huosheng membara. Mereka yang melihat ini kaget dan tiba-tiba merusak mata mereka. Lin Xin pun kembali mengatakan bahwa sejujurnya dirinya punya lebih banyak uang daripada yang bisa dirinya habiskan seumur hidupnya. Lin Xin bahkan tidak perlu mengumpulkan dana. Bagian tersulitnya adalah mengekspresikan emosi yang tepat dalam dialognya. Jadi dirinya berkonsultasi dengan temannya yang seorang aktor untuk membantunya. Seketika Li Huosheng menyerang dan meminta Lin Xin untuk diam. Dirinya tidak mungkin kalah dari Lin Xin. Bagaimana bisa ada orang yang mempunyai uang tanpa batas? Presiden Cui pun kembali mengatakan bahwa Li Huosheng sudah kehabisan pilihan. Dan Li Huosheng tenggelam dalam utang ratusan miliar. Jika Li Huosheng tidak menjual sisa sahamnya, apa yang akan Li Huosheng gunakan untuk membayarnya? Apakah Li Huosheng akan melompat dari gedung ini? Presiden Go juga menyebut bahwa sekarang setelah Li Huosheng kehilangan kendali atas perusahaan, mereka punya 100 cara untuk membuat Li Huosheng menyerahkan setiap saham terakhir. Seperti yang Li Huosheng katakan sendiri, untuk sampai ke posisi ini, metode mereka tidak kurang kejam dibandingkan miliknya. Jadi, apakah Li Huosheng akan menyerahkannya atau lebih suka opsi yang lebih menghibur? Mendengar semua ini, Li Huosheng pun seketika tertunduk sambil tertawa dan menegaskan bahwa mereka berani bersikap sok keras di wilayahnya. Haruskah dirinya panggil mereka bodoh? Dan di saat yang sama, sebuah pasukan pun datang mengepung mereka. Dan ini mengagetkan para presiden.
Presiden Zhang bertanya apakah Li Huosheng benar-benar berpikir mereka tidak datang dengan persiapan. Jika mereka mulai bertarung, mereka khawatir Li Huosheng akan menderita. Di saat semua orang bersiap, Li Huosheng pun meminta sekretarisnya untuk bergerak. Dengan cepat, sekretaris Li Huosheng maju dan menjatuhkan mereka satu persatu. Dan pukulan sekretaris Li Huosheng juga sangat kuat hingga memecahkan dinding beton. Dan ini mengagetkan mereka. Li Huosheng pun menyebut dirinya akan menunjukkan kepada mereka kekuatan senjata manusia tertinggi yang telah dirinya habiskan miliaran untuk penciptaannya. Ini adalah kartu trupnya. Dan segera Presiden Cui pun meminta anggotanya untuk segera menyerang sekarang. Seketika tembakan pun dilepaskan. Dan di saat yang sama, sekretaris Li Huosheng juga mulai bergerak dan melumpuhkan lawannya. Dan satu persatu dari mereka pun mulai dilumpuhkan. Dan hal ini pun membuat Presiden Zhang, Presiden Cui, dan Presiden Go kaget. Li Huosheng pun menyebut sekretarisnya yang bernama Chang Ji adalah hartanya, ratu yang dirinya pilih secara pribadi di antara ribuan penjelajah dan spesialis. Terlebih lagi, dia dilengkapi dengan tangan titanium. Pengawal mereka yang tidak berguna tidak akan punya peluang melawannya. Li Huosheng pun meminta Chang Ji untuk tidak menyakiti presiden-presiden ini. Dan sisanya Chang Ji bebas untuk membunuhnya. Chang Ji pun akan melakukannya dengan senang hati. Hingga pada akhirnya semua pengawal mereka pun disapu bersih oleh Chang Ji. Para presiden pun tidak menduga hal ini dan hanya bisa menerima takdir ini. Mereka pun bertanya-tanya monster macam apakah wanita ini. Dia membuat mereka sangat ketakutan. Kemudian Li Huosheng pun bertanya mengenai apa yang akan mereka bicarakan dan kembali mengulang kata-kata mereka yang menginginkan bagiannya. Bukankah mereka menyebut akan ada banyak cara untuk bersenang-senang? Dan sekarang giliran mereka. Mengingat status elit mereka sebagai taipan keuangan, mereka masing-masing akan memberi dirinya saham senilai 40 miliar. Itu adalah harga yang pantas untuk menyelamatkan hidup mereka. Para presiden pun sangat kesal dengan hal ini. Lalu Li Huosheng pun mendekati Lin Xin dan meminta Lin Xin untuk sujud dengannya. Tanda tangani kontrak ini dan akhiri permainan menyedihkan ini. Li Huosheng pun menyebut Lin Xin masih terlalu lemah. Jika tidak, senjata ini tidak akan bisa membantu Lin Xin. Namun dengan cepat Lin Xin mengambil senjata pengawal Li Huosheng dan mengarahkannya kepada Li Huosheng. Li Huosheng pun nampak kaget dengan hal ini. Dan hal ini juga mengagetkan semua orang yang melihatnya. Apakah Lin Xin akan menembaknya sekarang juga? Namun nyatanya Lin Xin hanya memukul Li Huosheng. Lin Xin pun meminta Li Huosheng untuk tidak khawatir. Li Huosheng masih memiliki nilai tertentu. Jadi dirinya tidak akan membunuh Li Huosheng. Li Huosheng pun segera meminta Chang Ji untuk mengurus Lin Xin. Dengan cepat Chang Ji maju dan menyerang Lin Xin. Namun pukulan ini dapat ditahan Lin Xin dengan mudah. Mereka yang menyaksikan pun kaget, begitu juga dengan Li Huosheng. Ia pun bertanya-tanya bagaimana Lin Xin bisa tetap seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah menerima pukulan yang setara dengan pukulan petinju seberat 360 kg. Terlebih lagi, lengan titanium Chang Ji memiliki berat sekitar 500 kg. Bagaimana Lin Xin bisa menghentikannya dengan tangan kosong? Kemudian, Lin Xin pun menegur Chang Ji dan memintanya untuk berusaha lagi, seperti sedikit lebih kuat lagi. Hal ini pun membuat Chang Ji kesal dan seketika membuat tangan Lin Xin terdorong. Li Huosheng yang melihat hal ini tertawa dan menyebut Chang Ji hanya menahan diri karena takut Chang Ji akan menembaknya. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin. Lin Xin berani mengejeknya. Saat Chang Ji marah, dirinya pun tidak bisa menghentikannya. Dengan ini, Lin Xin sudah tamat. Chang Ji pun seketika melepaskan pukulan bertubi-tubi hingga Lin Xin pun mulai menyerang balik dan menahan tiap pukulan Chang Ji dengan tinjunya. Hingga tinju Lin Xin pun menghancurkan Chang Ji dan membuatnya terlempar hingga tangan robotnya pun rusak. Li Huosheng pun menyebut ini mustahil dan meminta Chang Ji untuk bangun sekarang. Dirinya menginvestasikan begitu banyak uang kepadanya. Hanya sebanyak ini dan sekarang Chang Ji sudah selesai. Dan ternyata ini hanyalah sepotong sampah salinan seorang Terminator kelas 3. Setelahnya, Lin Xin pun menyebut bahwa sekarang Li Huosheng tidak punya kartu truf lagi. Atau haruskah dirinya memanggil Li Huosheng sebagai pecundang yang berhutang miliaran? Li Huosheng pun menegaskan bahwa ini tidak masuk akal. Dirinya tidak boleh kalah.
Namanya berarti kemenangan. Sejak Li Huosheng dilahirkan, dirinya seharusnya menjadi pemenang. Keahliannya membuat Second Group lebih tinggi hingga berada di atas pemerintahan. Itu semua berkat IQ-nya, pemikiran cepat, dan waktu persiapannya. Lin Xin hanya seorang pria Cina kecil yang punya uang. Lin Xin berani melawannya. Second Group dan negara ini hanya miliknya. Mendengar semua ocehan ini, Lin Xin pun seketika menendang Li Huosheng hingga membuatnya membentur kaca gedung hingga pecah, dan membuat Li Huosheng hampir jatuh. Lin Xin pun kembali mengatakan bahwa dirinya tidak mendengar apa yang baru saja Li Huosheng katakan. Li Huosheng pun seketika meminta tolong dan mengatakan bahwa dirinya salah. Lin Xin pun mengatakan bahwa memang benar angin bertiup sangat kencang ketika seseorang berada di atas gedung setinggi 100 lantai. Dirinya bahkan tidak bisa mendengar apa yang baru saja Li Huosheng katakan. Kaki Lin Xin juga terasa agak sakit. Lin Xin pun merasa sebaiknya dirinya melepaskan Li Huosheng saja. Li Huosheng pun seketika memohon kepada Lin Xin dan mengatakan bahwa dirinya yang buta, tidak bisa melihat sosok hebat Lin Xin. Li Huosheng meminta maaf serta meminta tolong agar dirinya tidak dibiarkan pergi, dan terus berikan tekanan kepada dirinya, injak dirinya lebih keras, sekuat yang Lin Xin bisa. Dan chapter berakhir.